Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kenikmatan yang tiada terhingga, yang tiada terhitung, dan nikmat yang telah Allah berikan akan kita sangat sadari ketika kita melihat saudara kita yang sedang diuji dengan sakit dan lain sebagainya. Ketika kita sakit, kita sangat merasakan bagaimana mahalnya kesehatan. Ketika di rumah kita merasa bahwa ujian sakit itu luar biasa. Tapi kalau kita ke klinik, ke rumah sakit, ternyata banyak juga ya saudara kita yang diuji oleh Allah dengan ujian yang lebih berat. Baik, para hadirin, bapak-bapak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan pembahasan, ada sebuah motivasi dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa anugerah yang paling besar dalam kehidupan kita, kalau kita renungkan, kalau kita lihat dalam sudut pandang agama, maka sungguh hidayah merupakan sebuah anugerah yang terbesar dalam kehidupan kita. Kenapa hidayah itu menjadi anugerah yang terbesar? Apa dalilnya? Apa logikanya? Hal ini dapat kita petik poinnya, bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat merindukan sekali, sangat menginginkan agar pamannya yang tercinta, siapa pamannya Pak? Iya, pamannya itu yang baik kepada Rasulullah, yaitu Abu Thalib. Menginginkan sekali agar hidayah itu masuk ke dalam relung-relung jiwanya Abu Thalib. Ketika akhir hayatnya ada sebuah gejolak perasaan, gejolak batin dalam diri Abu Thalib. Ketika di samping kanannya ada Rasulullah yang memberikan sebuah nasihat agar menutup akhir kehidupannya dengan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Agar dengan ucapan yang ringkas itu Rasulullah akan jadikan hujjah, akan Rasulullah jadikan sebagai alasan untuk membela Abu Thalib di yaumil akhir. Tetapi di samping kirinya ada para tokoh Quraisy yang memberikan was-was agar senantiasa Abu Thalib itu
tidak lepas dari keimanannya, keyakinannya terhadap berhala-berhala. Dan takdir berbicara yang lain. Ternyata Rasulullah sendiri yang merupakan penyambung wahyu dari langit tidak mampu memberikan hidayah keimanan, tidak mampu memberikan hidayah keislaman kepada orang yang benar-benar beliau cintai. Akhirnya Abu Thalib meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Maka di sini Rasulullah karena merasakan pembelaan yang luar biasa ketika Rasulullah dizalimi oleh orang kafir Quraisy, bagaimana kepedihan yang dirasakan oleh kaum muslimin pada saat itu. Abu Thalib menjadi garda terdepan yang membela perjuangan dakwah Rasulullah. Rasulullah mendoakan Abu Thalib selepas meninggalnya, tetapi apalah daya. Dan poin yang kedua, kita mendapat sebuah gambaran bagaimana siksaan neraka yang sungguh luar biasa. Ringannya siksaan di neraka digambarkan ketika kaki kita menginjak bara api neraka, maka yang bergejolak, yang angus itu bukan kaki kita, tetapi yang bergejolak itu adalah kepala kita. Itulah salah satu gambar dari siksaan paling ringan di api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Nah, maka hidayah itu perlu dijemput. Hidayah itu perlu kita paksakan. Maka alhamdulillah ya, kita diberikan hidayah oleh Allah untuk menggerakkan hati kita, melangkahkan kaki kita untuk datang ke masjid Allah, ke rumah Allah. Ini sebagai bukti ikhtiar itu perlu untuk dijemput. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, ini keutamaan bagaimana selain datang ke rumah Allah untuk menunaikan sholat 5 waktu, menunaikan kewajibannya, sholat rawatibnya dan lain sebagainya, itu adalah sebuah ikhtiar, bukti kecintaan kita kepada Allah, bukti keimanan kita kepada Allah. Karena hidayah itu bukan hanya dibutuhkan oleh orang yang berdosa. Hidayah itu tidak hanya dibutuhkan oleh orang yang ahli maksiat agar meninggalkan maksiatnya, agar meninggalkan dosanya, agar meninggalkan lingkungan circle-nya yang negatif. Tetapi ternyata hidayah juga dibutuhkan oleh kita, orang-orang yang istilahnya alhamdulillah diberikan kemudahan. Ya, itu nikmat juga datang ke masjid, sholat 5 waktu, mendapatkan kelipatan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dibutuhkan hidayah juga untuk orang yang mengaku taat. Ini baru mengaku ya, kita nggak tahu dalaman kita, nggak tahu bagaimana keimanan kita, kemunafikan keislaman kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hidayah itu diperlukan juga bagi mereka yang taat. Untuk apa? Agar istiqamah di jalan Allah. Kenapa? Karena ternyata Rasulullah memberikan sebuah gambaran, indikasi, ternyata nggak menjamin orang yang melakukan ketaatan, soleh gitu, dari mulai lahir sampai gede, sampai dewasa, sampai menua, soleh gitu, dekat dengan masjid, ternyata tidak menjamin. Ada sebuah renungan yang dalam dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa inna ahadukum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayaduluha. Ini kalau direnungkan sangat mengerikan sekali. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kamu bisa jadi dia itu melakukan ketaatan, melakukan amalan-amalan soleh gitu, penampilannya soleh. Ya mungkin ada yang pakai sorbannya mungkin lebih besar, kayak Syekh Walid gitu. Tapi gak menjamin itu menjadi jembatan untuk masuk
surga Allah. La yamalu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un. Karena dia itu beramal terus, sudah dekat dengan surga Allah. Ternyata di ending kehidupannya, la yamalu bi amali ahli nar fayadhuluha. Ternyata di akhir kehidupannya dia beramal dengan amalan ahli neraka, maka dia pun masuk neraka. Dan sebaliknya, ada yang wa inna ahadakum la yamalu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dzira'un. Ada yang dia beramal, istilahnya itu jauh dari agama, jauh dari petunjuk Allah, tetapi hidayah itu adalah hak otoritas Allah. Hidayah datang menyapanya di akhir kehidupannya, yang mungkin asalnya preman gitu kan, jadi preman pensiun, akhirnya dekat dengan masjid, senantiasa mengingatkan warganya sebelum sholat subuh tuh kan istilahnya sudah ada doa-doa dan lain sebagainya, dibangunkan untuk sholat tahajud ya setengah jam sebelum subuh. Ternyata akhir kehidupannya indah gitu, meninggal di hari Jumat dalam keadaan senantiasa istiqomah ke masjid dan memberikan kemanfaatan buat masyarakatnya dengan mengingatkan untuk menyisihkan waktu sebentar sajalah, setengah jam buat tahajud gitu, buat bisa menjadi oleh-oleh ke negeri akhirat. Nah, itu salah satu sampel kehidupan bagaimana hidayah itu bisa menyapa siapa saja. Dan poin yang keduanya juga, kita nggak boleh melabeling atau menilai negatif seseorang walaupun dia itu pendosa, walaupun dia itu ahli maksiat dan lain sebagainya, karena manusia itu nggak tahu bagaimana akhir dari kehidupannya. Nah, insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan mengurai ya makna tentang atau tafsiran tentang isti'adah atau ta'awud. Ta'awud itu gimana Pak? Ada yang masih lupa ta'awud itu gimana? A'udzubillah minasyaitonir rajim. Nah, ta'awud ini dalam sholat dibaca setelah membaca takbir, membaca iftitah, lalu ta'awud. Nah, ada perintah yang lain yang dimana ketika kita membaca Al-Quran, kita juga dianjurkan untuk membaca ta'awud. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Nah, kalau dilihat dari sudut pandang tata bahasa Arab, jadi salah satu hikmahnya kenapa Islam itu diturunkan di Jazirah Arab, kenapa nggak diturunin di Tambun gitu kan, di Bekasi? Otomatis kalau Islam diturunkan di Bekasi, di mana akan menggunakan bahasa daerah setempatnya. Dan salah satu keunggulan bahasa Arab, karena Al-Quran ini turun di Jazirah Arab menggunakan bahasa Arab, maka ternyata para peneliti sudah membuktikan bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling kaya kosakatanya. Bahkan ketika para pedagang dari Arab itu datang ke Nusantara, pada saat itu ada terjadi sebuah akulturasi atau ada pencampuran budaya termasuk bahasa Arab. Maka banyak dalam kosakata kita, dalam bahasa Indonesia, banyak yang diadopsi dari bahasa Arab. Contohnya apa? Contohnya ijazah. Nah, itu juga diadopsi dari bahasa Arab. Apalagi musyawarah, dari syawaro yusyawiru musyawaratan, diadopsi juga oleh bahasa Indonesia. Dan bahasa-bahasa yang lain, yang menandakan bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa yang kaya, bahasa yang luar biasa. Dari satu kata
bisa berubah sampai berpuluh-puluh kata yang berbeda dari satu kata yang sama. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan faida. Idza ini syarat. Jadi apabila kalian membaca Al-Qur'an, fasta'in billah, maka berlindunglah kepada Allah. Maka fa di sini menjadi jawab syarat. Nah, selingan sedikit tentang bahasa Arab. Nah, maka ta'awud ini juga intinya adalah kita berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, ya. Contoh, jika kita lagi marah, kita mengucapkan ta'awud dengan astagfirullah, cita rasanya berbeda nggak, Pak? Ada anak contohnya nggak nurut. Kalau kita bilang astagfirullah, itu setannya itu belum lenyap, sambil melotot kan, astagfirullah gitu. Apalagi emak-emaknya ya, astagfirullah sambil melotot, setannya belum hilang, masih hawanya masih ada. Atau bapak-bapak nggak nyimpen anduk di tempatnya habis mandi, wah, astagfirullah gitu kan, istrinya sambil melotot. Beda cita rasanya ketika kita mengucapkan a'udzubillah minasyaitonirrajim. Nah, itu langsung adem. Nah, selanjutnya, kenapa istilahnya itu menurut penelitian, ternyata umur kita seorang laki-laki itu ternyata umurnya lebih pendek daripada perempuan. Ada yang tahu kenapa, Pak? Karena ternyata secara psikologis, ya, laki-laki itu lebih banyak tekanan mentalnya, istilahnya ya. Di rumah ada tekanan batinnya, apalagi di perjalanan, macet dan lain sebagainya. Terutama banyak beban pikiran. Tapi kita bersyukur nggak, Pak, ketika kita punya beban pikiran? Kita bersyukur. Kenapa? Karena ternyata justru orang yang kosong pikirannya itu bakal mudah dirasuki jin gitu kan. Pikiran kosong jadi kesambet, datang jin dan lain sebagainya. Nah, maka banyak pikiran itu bagus. Karena kalau pikiran kosong, gampang gitu, gampang dicolek setannya. Istilahnya kalau laki-laki kenapa umurnya mungkin beban pikirannya lebih banyak, karena itu menjadi sebuah episode kehidupan bagi seorang laki-laki. Ketika anak-anak dimarahin sama emaknya, ketika udah dewasa kerja dimarahin sama bosnya di dunia kerja. Udah kerja, udah ngumpulin duit, udah nikah dimarahin istrinya gitu ya. Nah, jadi komplit. Insya Allah bapak-bapak ini akan dihisab dengan ringan. Kenapa? Karena ketika di dunia laki-laki itu sudah banyak tersiksa dan menderita. Allah itu Maha Adil. Maka orang yang diberikan ujian kehidupan yang episode kehidupannya kok pahit mulu gitu, maka di sini pentingnya sudut pandang kehidupan. Karena kadang kehidupan itu memberikan nilai positif atau negatif bukan kehidupan itu sendiri, tetapi bisa jadi sudut pandang kita. Ada seorang mantan politikus, karena dia awam misalnya dalam dunia politik, tidak ada teman sejati dalam politik, yang ada adalah kepentingan yang abadi. Jadi qadarullah dia ditakdirkan masuk ke pesantren polisi, masuk penjara, tetapi dari episode yang pahit itu kita bisa melihat sudut pandang positif atau negatif. Ketika kita melihat sudut pandangnya negatif, kita akan lebih tersiksa, kita akan melihat sumpek kehidupan. Tetapi ketika sudut pandangnya itu berbeda, ternyata subhanallah, si mantan politikus ini masuk penjara beberapa tahun, dan ternyata setelah keluar dari pesantren itu hafal 15 juz. Subhanallah. Jadi episode kehidupan itu tergantung sudut pandang kita. Maka
Allah menganjurkan kita agar senantiasa berpikir positif kepada Allah. Karena ketika kita meratapi kehidupan, di awal pagi kita sumpek, sewot dan lain sebagainya, maka biasanya banyak kejadian-kejadian yang menambah semarak kehidupan kita jadi lebih sumpek lagi. Tetapi dengan rasa syukur itu yang akan melapangkan jiwanya, dan ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum lazidannakum. Jika kalian bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan, maka Allah akan berikan nikmat-nikmat yang lain. Nah, selanjutnya tahu juga dibaca ya di dalam sholat setelah takbir, iftitah dan ta'awud. Dan iftitah juga ada beberapa versi ya, ada banyak versi. Ada yang subhanaka Allahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ada yang membaca Allahumma wajjahtu wajhiya yang suka panjang gitu kan. Ada yang lebih pendek Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wasila. Ada yang membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Nah, ini beberapa doa iftitah yang semuanya sahih bisa diamalkan, terutama yang hadis riwayat Bukhari Muslim, Allahumma ba'id baini. Nah, selanjutnya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, perbedaan pendapat di kalangan ulama kalau dalam masalah fikih, karena fikih itu sifatnya dhonni. Dhonni itu 75% sebuah keyakinan dan sisanya adalah ijtihad. Maka dalam fikih bisa jadi perbedaan ijtihad itu ada dan lahir. Oleh karena itu lahirlah imam madhab. Itu yang menjadi poinnya adalah karena perbedaan pendapat fikih. Jadi kita saling menghargai perbedaan-perbedaan pendapat yang ada, karena memang sunatullahnya fikih itu beda dengan akidah. Akidah itu sebuah keyakinan. Rukun iman berapa, Pak? 5 apa 6 apa 3? Rukun iman ada 6. Kalau rukun Islam 5. Nah, itu yang menjadi patokan. Kalau rukun imannya bukan 6 tapi jadi 10, jadi 20, wah itu pasti aliran sesat. Nah, standarnya di sana. Nah, selanjutnya hikmah dari isti'adzah. Jadi jangan sampai hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, ya, kita istilahnya itu harus mengawali segala sesuatu dengan basmalah, ya, membaca Al-Quran diawali dengan isti'adah, ya. Jadi penting untuk mengawali amal-amalan kita dengan ucapan basmalah agar berbuah pahala. Tapi jangan sampai salah tafsir. Kita membaca basmalah ketika melakukan dosa gitu. Nyolong mangga tetangga, bismillah dulu. Boleh nggak, Pak? Biar jadi halal. Enggak bisa. Istilahnya tuh. Atau nuker sendal di hari Jumat, bismillah dulu. Nah, itu perbuatan istilahnya itu penyelewengan. Hikmah isti'adah, di antara rahasia isti'adah adalah membersihkan mulut kita yang sebelumnya dipenuhi dengan ucapan lagun. Lagun itu adalah ucapan yang sia-sia ataupun ropas, ucapan kotor, ya, membuat mulut kita menjadi baik untuk membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Karena lisan ini memang tidak bertulang, tetapi ketika lisan ini sudah menyakiti orang lain, walaupun orang lain yang kita sakiti memaafkan, tetapi lukanya pasti masih tetap ada. Seperti kayu yang dipukuli dengan paku gitu dari atas ke bawah, ketika dicabut satu-satu pakunya sudah hilang, tapi bekasnya masih ada. Nah, itulah salah satu, ya, hikmah atau salah satu madharat bagaimana kita ketika kita tidak menjaga lisan kita. Bahkan hal-hal yang besar, ya, istilahnya itu ada 2 sahabat yang bercanda tapi berlebihan, bisa jadi berujung pembunuhan dan lain sebagainya. Masalahnya sepele kan,
ternyata dari mulut atau dari lisan. Selanjutnya, isti'adah juga merupakan permintaan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kekuasaannya, menyadari keadaan dirinya yang lemah untuk melawan musuh yang nyata, yaitu syaitan. Jadi kembali lagi, pertolongan Allah itulah yang sungguh luar biasa. Bahkan Allah memberikan gambaran, dan mudah-mudahan kita dimasukkan kepada golongan orang-orang tersebut, yaitu ketika penduduk surga masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan, ya, gak ada penderitaan di sana. Kalau di dunia, hikmahnya kenapa di dunia ini banyak sekali ujian? Hikmahnya agar manusia itu gak betah di dunia. Dalam artian hal itu untuk mengingatkan kita ke kampung halaman yang sebenarnya, yaitu negeri akhirat. Jadi kehidupan itu sudah biasa, ya, bertaburkan ujian. Kalau bertaburkan wijen, itu namanya onde-onde. Kalau bertaburkan cucian, itu namanya apa, Pak? Ya, tempat cuci baju, laundry. Nah, para penghuni surga ketika masuk ke surga, mereka mengucapkan alhamdulillahilladzi hadana lihada. Ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Engkau yang sudah hadana lihada, memberikan hidayah agar kami masuk surga. Ternyata para penduduk surga masuk surga juga dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada yang hebat dalam kehidupan itu. Bahkan tanpa hidayah, jadi orang pendosa butuh hidayah agar diberikan kekuatan untuk meninggalkan dosanya, untuk meninggalkan lingkungan negatifnya. Bagi orang-orang yang taat, hidayah dibutuhkan agar kita istiqomah sampai ke akhir hayat kita dalam keistiqomahan, dalam ketaatan. Kenapa? Karena akhir dari kehidupan itu akan menentukan bagaimana kehidupan kita selanjutnya setelah kematian datang. Ketika kita menutup akhir kehidupan kita dengan baik, dengan husnul khatimah, dengan tetap menjaga ketaatan kita kepada Allah, maka peluang besar kita dimudahkan, diberikan kelapangan di alam kubur karena ketaatan kita. Dan sebaliknya, ketika su'ul khatimah, maka akhir dari kehidupan kita itu menentukan ketika kita nauzubillah mengakhiri kehidupan kita dalam dosa, dalam kemaksiatan dan lain sebagainya, dalam kelalaian, itu menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Kenapa? Karena penutup dari segala sesuatu itu akan menjadi penentu. Apa buktinya? Ada sebuah cerita. Jadi ada seseorang yang dia sudah membunuh banyak orang. Dia datang ke seorang, zaman dulu tuh katakan orang yang alim lah, datang kepadanya. Dia berkata, gimana? Apakah Tuhan akan mengampuniku atas dosa-dosaku? Tidak, katanya. Akhirnya apa? Akhirnya karena kesel, karena emang jiwanya jiwa gladiator gitu ya, istilahnya itu, dibunuhlah. Jadi genap 100 orang. Dia datang lagi ke seorang alim yang lain. Apakah Allah akan bisa mengampuni dosa-dosaku? Maka dia menjawab, bisa. Kamu datang ke suatu tempat, ya, katakanlah kamu pergi tuh istilahnya ke suatu tempat, di sana circle-nya, lingkungannya positif, banyak orang soleh, kamu di sana. Dia pun melakukan sebuah perjalanan. Nah, ternyata ketika di perjalanan dia meninggal dunia. Dia meninggal dunia dalam taubatnya, dalam perjalanannya. Maka dua malaikat ini, ya, malaikat pencatat amal baik dan amal buruk, dia pasti tegang. Wah, ini ahli neraka, wah ini ahli surga gitu. Wah, berdebat gitu. Berdebat dan akhirnya diukurlah. Ternyata tempat dia meninggal lebih dekat ke tempat dia ingin bertaubat. Jadi poinnya adalah bagaimana taubat yang sebenarnya ini bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Allah menegaskan dalam sabda Rasulullah, ya,
Ya bena Adam, lau ataitani bi qarabil ardi khotoya summa lakitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qarabil maghfirah. Hai anak Adam, jikalau engkau datang kepadaku, kembali kepada Allah, meninggal istilahnya itu dengan dosa yang banyak, tetapi engkau datang kepadaku itu dalam keadaan sudah taubat, sudah beristighfar, tidak menyekutukan Allah, maka sungguh dosa-dosamu itu akan Allah hapuskan. Ini salah satu poin bagaimana kasih sayang Allah. Maka pentingnya kita menyisihkan waktu untuk menuntut agama, mempelajari agama itu agar kita bisa memahami bagaimana kasih sayang Allah yang luar biasa. Jikalau kita menilai kasih sayang Allah dengan logika saja, nggak adil sebenarnya. Kenapa? Umat-umat terdahulu diberikan umur yang sangat panjang sekali, tetapi umatnya Nabi Muhammad, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina, ya, wa aqalluhum man yazuzu dzalika. Umat Nabi Muhammad itu kalau dikalkulasi umurnya itu ngeri sedap ini. Umurnya itu sekitar 60 tahun sampai 70 tahun. Aduh. Kita umurnya berapa nih? Sisa kuota umurnya tinggal berapa lagi? Rasulullah udah menegaskan umur umatku itu sekitar 60 sampai 70 tahun, ya. Wa qalilu ma yazuzu dzalik, dan sedikit sekali yang bisa melampaui umur itu, umur 80, 90, 100 tahun dan lain sebagainya, sedikit sekali. Ya. Tapi kan umur bukan jadi jaminan apa ya? Jaminan malaikat Ijrail datang, ya. Wah, ini mah masih muda, nantilah kasih umur gitu. Belum mencicipi surga dunia, enggak juga. Kalau udah waktunya ya udah gitu. Wah, ini mah perempuan cantik nih, saya kalau dicabut umur kasih umur dulu yang panjang, enggak juga. Ya. Tapi ini menjadi sebuah gambaran peta secara umum bagaimana umur kita. Nah, kalau dipandang secara logika, wah Allah kayak nggak adil ya. Umat-umat terdahulu panjang-panjang umurnya, kok kita? Berarti kalau 60 tahun berapa kali lebaran? 60 kali lebaran. Dikit sekali. Tapi di sisi lain Allah senantiasa melipat gandakan pahala-pahala kebaikannya di bulan Ramadan. Bagaimana pahala kebaikan itu Allah lipat gandakan, ya. Orang yang sedekah di jalan Allah, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambata sab'a sanabila fi kulli sumbulati mi'atu habba. Inilah keutamaan, istilahnya itu Allah ganti, Allah kasih reward, Allah kasih keistimewaan walaupun umurnya pendek-pendek, tetapi di suatu momen yang spesial Allah lipat gandakan pahala kita agar bisa menyalip, ya, umur-umur atau kualitas amal-amalan pahala umat-umat terdahulu. Yang sedekah di jalan Allah itu diumpamakan, dianalogikan seperti satu butir, ya, istilahnya itu mangga ditanam, tumbuh 7 cabang, dari setiap cabang itu 100 buah, berarti dikali 7 berapa kali lipat, yang luar biasa. Dan nyambung dengan hadis tadi, bagaimana kita orang yang istilahnya itu nggak baik-baik banget, masih banyak dosa kita, masih banyak kelalaian kita, masih banyak kehilapan kita dalam hidup, ternyata masih ada kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah, untuk mengakhiri kehidupan kita dengan husnul khotimah, biar masuk surga Allah, yaitu dengan bertaubat, dengan istighfar. Maka sungguh bahagia mereka yang ketika di akhirat, kan kita akan diberikan catatan amal baik, amal buruk. Ketika diberikan catatannya, maka dalam lembaran-lembaran amal itu, beruntunglah mereka yang di sela-sela lembaran kehidupannya itu senantiasa mengisi waktunya dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang taat butuh hidayah, dan ternyata kita masuk surga pun dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka hidayah itu menjadi sebuah anugerah yang terbesar yang harus kita usahakan tetap jaga dalam keistiqomahan, karena
keimanan itu kata ulama itu yazidu wa yankus. Yazidu bil ta'ah wa yankusu bil maksiyah. Jadi keimanan itu dia fluktuatif. Yazidu wa yankus. Ada kalanya tinggi, ada kalanya merendah, naik turun ya. Kayak bapak-bapak dalam rumah tangga kan naik turun. Dari segi ekonomi dan lain sebagainya naik turun gitu. Nah, maka dalam iman pun naik turun. Yazidu bi ta'ah. Kualitas iman itu akan bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang ketika kita melakukan kemaksiatan. Maka dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan, ketika kita melakukan dosa, kemaksiatan, pasti Allah akan tarik kenikmatan kita dalam beribadah. Allah akan beratkan langkah kaki kita untuk datang ke masjid. Akan berat lisan kita untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Karena dosa itu kata Rasulullah seperti nuktoh. Nuktoh itu seperti plek hitam dalam apa? Dalam hati kita. Ketika seseorang melakukan dosa, ada titik hitam dalam jiwanya, dalam hatinya, dalam keimanannya. Itu sekali. Maka kalau 2 kali, 3 kali sampai sering, maka akan gelaplah hatinya. Jadi gelap hatinya. Tidak bisa melihat kebenaran, tidak bisa menangkap pesan-pesan Allah atau istilahnya itu bimbingan Allah untuknya. Jadi harus benar-benar menjaga hati kita agar tetap bersih. Ya. Tapi ada cerita dari seorang yang istilahnya itu orang yang dia merokok berpuluh-puluh tahun, tapi ini dia dioper banget. Merokoknya itu sampai 7 bungkus. Kalau bapak-bapak di sini nggak ada kali ya yang 20 bungkus sehari. Nah, setelah bertahun-tahun lamanya agak-agak nggak sehat nih. Pas di rongsen apa, Pak? Pas di rongsen ada gambar asbaknya katanya. Nah, selanjutnya arti dari ta'awud sendiri. Nah, ini kalau kita urai dari ta'awud juga bisa lama gitu ya. Makna ta'awud ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim adalah istilahnya aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk agar dia tidak bisa membahayakan agama kita, dunia kita ya. Dan juga tidak menghalangi kita dari melakukan atau melaksanakan perintah Allah. Nah, pertanyaannya, banyak kasus yang kita lihat seperti yang lagi tren, ada seorang anak. Ini kita berbicaranya konteks masalah nurani, masalah hati, masalah keimanan. Ada seorang pemuda yang dimana kalau dilihat dari posturnya itu orang udah dewasa, udah mampu untuk bekerja dan lain sebagainya. Tapi dia minta uang ke ibunya nggak ngasih. Akhirnya si ibunya dipukul, sadis banget. Dikala yang lain itu merindukan sosok ibu yang sudah tiada, ini ada orang yang masih hidup, orang tuanya, tetapi nuraninya mati. Logikanya kayak gimana? Seseorang yang istilahnya itu udah mampu bekerja, meminta kepada orang tuanya, kepada ibunya, nggak ngasih, ibunya yang dizalimi, yang dipukuli dan lain sebagainya. Bahkan ada yang sampai membunuh orang tuanya. Itu sebuah gambaran bagaimana agama itu, nilai agama itu harus ditanamkan sejak dini kepada anak-anak kita. Karena kalau tanpa bekal agama, kayak gimana ya komunikasi kita, adab seorang anak kepada orang tuanya tanpa bekal agama. Ada seorang profesor, ini namanya profesor pasti cerdas banget gitu ya. Cerdas banget, kalau di sini Ustaz Denny gitu ya. Cerdas banget. Dan dia melakukan sebuah penemuan, memberikan sebuah pelatihan untuk orang tuanya, untuk murid-muridnya, untuk anak remaja yang ingin sekolah ke luar negeri. Wah, dikasih pokoknya ilmu, pencerahan dan lain sebagainya. Dan otomatis anak-anaknya, 3 anaknya studi ke luar negeri di universitas yang populer dari luar negeri. Dan dia membuat seminar berpuluh-puluh tahun, banyak mereka yang studi ke luar negeri. Tapi
ada sebuah plot twistnya. Bagaimana ternyata dia menyesal. Kenapa anaknya itu dicerdaskan secara otak saja, tapi secara imannya dia nggak menyimpan nilai-nilai agama, tidak mengajak anaknya ke masjid, tidak membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik, tidak memberikan nasihat-nasihat keagamaan. Akhirnya ketika anaknya itu tumbuh dewasa, ya karirnya pasti luar biasa di luar negeri itu. Dan ternyata di akhir kehidupannya istrinya itu sakit namanya orang tua yang istilahnya itu kan pengen ditengok oleh anaknya, apalagi kalau orang tua sudah mendapatkan pesan-pesan gaib gitu istilahnya itu, wah ini umur udah nggak panjang lagi, pengen ketemu sama anak-anaknya, dipanggil dan lain sebagainya. Dan ternyata ironisnya anak yang dia bilang cerdas, yang dia banggakan kepada para peserta seminarnya, udah sukses tuh di luar negeri. Ketika ibunya datang, nggak ada yang datang satupun anaknya. Bahkan sampai si ibunya atau istri profesor ini meninggal dunia, nggak ada yang datang setelah seminggu kemudian setelah dikuburkan. Itu menjadi sebuah pukulan yang telak, menjadi sebuah pukulan yang luar biasa, kesedihan hati. Bagaimana ternyata anak yang dia bina setiap hari menjadi orang-orang cerdas, menjadi istilahnya itu sukses di luar negeri, berkarir dan lain sebagainya. Tapi ketika orang tuanya, ibunya meninggal, gak ada yang satupun yang datang. Dari sana dia merenung, dari sana dia mendapat sebuah poin pelajaran. Oh, aku sudah mendidik bertahun-tahun sehingga mereka sukses, cuma otaknya doang yang dididik, tapi agamanya gak dididik. Akhirnya lupa kepada adab bagaimana menghormati orang tua, menyayangi orang tua dan lain sebagainya. Dan dari sana menjadi sebuah poin berharga bagaimana nilai agama itu sangat penting. Bukan hanya profesor, ternyata B.J. Habibie, ya, salah satu tokoh yang paling cerdas di Indonesia, yang dimana karya-karyanya itu sangat diapresiasi di Jerman, ya, konsep pesawatnya dan lain sebagainya, pernah memberikan sebuah pesan. Kalaulah aku diberikan jalan, diberikan pilihan mempelajari ilmu agama atau mempelajari ilmu saintifik, dia akan memilih ilmu agama. Kenapa? Karena itu menjadi pondasi. Maka kalau kita lihat dalam kitab Ta'lim al-Muta'alim, Imam Az-Zarnuji itu membagi ilmu itu menjadi dua. Ada ilmu yang wajib ain, fardu ain, ada yang fardu kifayah. Fardu ain itu adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama yang senantiasa kita pakai sehari-hari, itu fardu ain. Mau profesinya sebagai pedagang, sebagai dosen, sebagai guru dan profesi yang lainnya, ilmu agama tetap wajib. Kenapa? Karena itu adalah fardu ain, berkaitan dengan ibadah kita dalam keseharian. Kalau fardu kifayah, ya fardu kifayah itu sesuai dengan kelebihan kita, kerja kita sesuai dengan apa yang kita bisa dan lain sebagainya. Nah, itu fardu kifayah. Nah, kembali lagi, dalam diri manusia ada yang dimana orang itu sudah tidak mempunyai hati nurani. Maka nafsu itu ada dibagi tiga. Ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah, ada nafsu mutmainnah. Nafsu amarah ini, ya, Allah menegaskan, wa inna nafsa la'amaratu bisu'. Sesungguhnya nafsu amarah ini adalah nafsu yang senantiasa mendorong untuk kita berbuat lalai, berbuat dosa, berbuat gak jujur, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu nafsu amarah. Yang kedua, nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini adalah nafsu yang dia senantiasa menyesal ketika berbuat dosa, lalai, maksiat. Habis melaksanakan, kok nyesel ya, kok dosa ya, kok ngerasa bersalah. Nah, berarti itu menandakan bahwa nafsu kita itu adalah hati kita masih hidup. Nah, kalau ketiga, nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah itu adalah mereka yang menjaga kesucian hatinya, menjaga keimanannya, menjaga keistiqomahannya. Maka kalimatnya begitu indah.
Allah tegaskan untuk menjadi pelajaran buat kita. Ya ayyuhalladzina ya ayyuhat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang dalam imannya, dalam kedamaiannya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Allah. Kembalilah setelah kematian itu, kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dalam keadaan kita ridho dengan Allah, ridho terhadap apapun yang sudah Allah suratkan, takdirkan dalam kepada kita ridho, maka mardiyah, kita pun diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Padhuli fi ibadi wadhuli jannati. Masuklah kalian kepada golongan orang-orang yang beruntung, kepada golonganku yaitu ahli surga, ya. Wadhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, jadi hasil effort kita, hasil ikhtiar kesabaran kita kan berat gitu, taat kepada Allah itu berat, sabar itu dalam ujian. Tetapi buahnya Allah berikan pahala yang terhingga, keabadian di surga, kebahagiaan yang tidak ada akhirnya. Ya, karena belnya sudah berbunyi, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan untuk kita bersama, untuk memaksimalkan akhir-akhir kehidupan kita. Dan semoga Allah memberikan hidayah untuk kita semua. Allah berikan hidayah untuk diri kita, keluarga kita, keturunan kita, hidayah, keistiqomahan sampai akhir hayat menjemput kita. Dan semoga kita mengakhiri kehidupan kita dengan husnul khatimah. Kemudian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.